Baik anak-anak, dalam pertemuan globalisasi yang kedua, Ibu akan membahas mengenai faktor penyebab globalisasi. Nah, Ibu ingatkan kembali ya, globalisasi merupakan hubungan keterkaitan antara antar bangsa di seluruh dunia tanpa tanpa memperhatikan batas ruang dan waktu. Jadi kalian bisa berkomunikasi dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga kalian di luar negeri tanpa harus langsung ke luar negeri seperti itu. Nah, sekarang apa saja faktor penyebab terjadinya globalisasi? Yang pertama, dari eksternal, dari luar diri kita ya. Perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkembang dengan pesat. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar negeri menggunakan handphone, gadget. Tapi ada aksesnya melalui internet. Terus dari internet juga banyak bermunculan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk berkomunikasi tentunya. Tanpa mengeluarkan banyak biaya, mengeluarkan banyak tenaga dan banyak waktu. Misalkan WhatsApp juga ya. WhatsApp bisa digunakan ke luar negeri. Penemuan sarana komunikasi yang semakin maju ini hampir sama. Adanya pasar bebas. Adanya pasar bebas. Kita bisa sudah Ibu jelaskan minggu kemarin kita bisa berbelanja, beli apa aja dari luar negeri sekarang mudah. Dari ada website Amazon, ada Shopee juga paling mudah ya, Shopee. Nah, kalian bisa beli barang-barang apa saja yang dari luar negeri menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah menunjang dan sangat mudah menurut Ibu. Kemudian dari internalnya, dari diri kita sendiri atau dari negara kita sendiri. Pertama, ketergantungan kepada negara lain. Karena negara kita tidak memiliki atau tidak sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Jadi harus dilengkapi oleh negara lain. Jadi ketergantungan. Begitupun negara lain, semua negara menurut Ibu tidak ada yang sempurna. Amerika pun meskipun negara superpower adidaya, tapi mereka masih ketergantungan dengan negara lain. Contohnya Indonesia dalam hal emas ya, kita kan bekerja sama dengan Amerika untuk pengolahan emas. Kedua, kebebasan pers. Jadi sekarang pers atau media, wartawan itu sekarang bebas memberitakan apa saja, tapi tetap harus dalam konteks yang positif. Maksudnya tidak hoax, terus tidak menjelekkan nama baik orang lain. Tetap dalam koridor-koridor yang positif atau baik. Karena jadi pers pun pasti ada etika-etikanya. Ketiga, berkembangnya transportasi dan demokrasi pemerintahan. Berkembang transportasi. Banyak transportasi yang mudah diakses. Ke luar negeri mah ya pasti harus pakai pesawat. Tapi sekarang penerbangan pesawat juga masih agak masih agak dibatasi dan dilakukan syarat-syarat yang ketat karena pandemi. Terus demokrasi pemerintahan ini juga semakin maju. Kita bisa bekerja sama dalam hal politik dengan luar negeri. Misalkan pemerintah kita ada yang kurang nih,
atau mau cari referensi, bisa bekerja sama atau melihat dengan atau kunjungan pemerintahan ke negara lain. Keempat, munculnya berbagai lembaga politik. Di Indonesia banyak banget lembaga politik ya. Memang awalnya ada berapa? Ada 3 kalau nggak salah. Sekarang banyak banget. Itu juga mendorong adanya globalisasi. Terakhir, berkembangnya cara berpikir dan semakin maju pendidikan masyarakat. Nah ini yang paling penting ya. Harus modern dulu. Ketika berkembangnya cara berpikir, itu menunjukkan modernisasi, perkembangan, perubahan dari tradisional menjadi modern. Meskipun dalam segi berpikir ya, cara berpikir. Berarti pendidikannya harus maju gitu. Banyak sekarang meskipun di masa pandemi ini tingkat putus sekolahnya meningkat, apalagi di SD ya, kalangan SD, anak-anak SD, tapi setelah itu kita harus semakin maju lagi, harus ada beberapa evaluasi perubahan. Kemudian setelah faktor penyebabnya tadi ada eksternal dan internal. Sekarang di manusia itu pasti ada yang pro, ada yang kontra atau anti. Begitupun globalisasi. Jadi globalisasi ini ternyata di masyarakat ada yang pro dan ada yang anti globalisasi. Bagaimana sih Bu? Oke, Ibu jelaskan dulu. Kalau orang-orang atau gerakan pro-globalisasi, yang pertama orang atau sekelompok yang mendukung gerakan globalisasi, pasti ya mendukung karena pro. Kedua, mereka percaya bahwa globalisasi dapat mendorong kesejahteraan perekonomian dunia. Ya, mereka percaya globalisasi dapat mendorong kesejahteraan perekonomian dunia. Ketiga, gerakan ini berpijak pada pemikiran David Ricardo mengenai teori komparatif, yang artinya suatu negara dapat bergantung kepada negara lain melalui pertukaran. Tadi ya, bisa di bidang ekonomi, bidang politik, bidang kesehatan, bidang budaya, bidang sosial. Keempat, gerakan pro-globalisasi cenderung menentang perlindungan barang suatu negara yang dapat menghambat proses globalisasi. Nah, ini menentang. Kenapa? Karena contoh, misalkan Indonesia itu sebagai salah satu penghasil sawit misalkan yang terbaik. Ketika suatu negara butuh sawit untuk dijadikan industri biar saya bisa jual minyak ke orang lain, tapi sama Indonesia nggak dijual, nggak boleh. Nah, mereka bakal kerugian nggak? Iya, pasti kerugian. Mereka akan kurang Kurang misalkan minyak, nggak ada minyak, tidak ada untuk industri-industri lainnya, terjadi kelangkaan, bisa menjadi mahal barangnya. Seperti itu. Jadi gerakan pro globalisasi menentang perlindungan barang. Jadi nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Kalau kami butuh ya kalian harus jual gitu. Kalau kalian butuh ya kami harus jual gitu. Harus memenuhi. Nah, yang kedua, gerakan anti globalisasi. Yang pertama, mereka tidak suka dengan globalisasi dan menentang globalisasi. Kedua, menentang organisasi perdagangan dunia, World Trade Organization. Nah, perdagangan dunia, pasar bebas berarti kan, itu mereka tidak suka. Kenapa? Karena bisa jadi melemahkan perdagangan lokal seperti UMKM. Contoh nih, harga-harga beberapa produk-produk di Cina, dari negara Cina itu rata-rata murah dibandingkan dengan yang lokal. Contoh aja batik. Negara Cina juga udah memproduksi kain batik dan cenderung lebih murah.
Karena mereka punya modal besar, memproduksi dengan skala besar, jadi nggak apa-apa untungnya sedikit, yang penting banyak gitu. Banyak, yang penting kuantitas gitu kan. Kalau kuantitas untungnya sedikit ya digabung jadi besar itu. Nah, itu dapat mematikan perdagangan-perdagangan atau UMKM dalam negeri lokal. Jadi mereka menentang globalisasi. Kemudian yang ketiga, perdagangan bebas hanya akan menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya itu mematikan perdagangan lokal. Terus lokalnya kurang bisa bersaing dan lain sebagainya. Nah, menurut Ibu atau Ibu mau nanya ke kalian, menurut kalian masuk ke dalam yang mana? Apakah gerakan pro globalisasi atau anti globalisasi? Nih, yang ketiga ada dampak positif dan negatif dari globalisasi. Apa aja dampaknya? Ibu akan bagi-bagi dalam bidang-bidang biar tidak pusing karena lumayan banyak. Dalam bidang ekonomi, dampak positifnya yang pertama, negara dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya melalui perdagangan internasional. Tapi ada sisi negatifnya. Industri kecil tidak mampu bersaing kalau yang waktu penjelasan pertama mereka menganggap bahwa globalisasi itu sebagai ancaman. Ya, mereka pesimis, mereka takut. Nah, muncullah dampak negatif, industri kecil tidak mampu bersaing. Padahal industri kecil juga harus optimis, harus punya daya saing. Jadi bisa ke internasional. Kedua, transfer teknologi dari negara maju. Transfer teknologi ya, banyak gadget-gadget yang terbaru itu terinspirasi atau dimodifikasi dari luar negeri juga. Ketiga, memperluas pangsa pasar bagi produksi dalam negeri. Pangsa pasar itu market ya, jadi kalian bisa menjual ke negara lain. Menambah sumber devisa. Sumber devisa ini biasanya untuk para pekerja yang ingin bekerja di luar negeri itu ada pemasukan devisa buat negara. Dampak negatif lain terjadi pembagian dunia kerja, globalisasi, terus kita berhubungan dengan negara lain. Nah, jadi kelihatan nih kurangnya kita apa. Jadi pembagian dunia kerja ada yang memiliki modal, ada yang memiliki tenaga kerja. Contoh misalkan banyak negara enggak begitu, ada beberapa perusahaan-perusahaan asing yang ke Indonesia, mereka punya modal mendirikan perusahaan, pabrik misalkan. Mendirikan pabrik. Jadi kan terjadi pembagian kerja dunia tuh, ada dunia yang memodalkan, ada dunia yang menjadi sasaran atau dunia negara-negara yang menjadi tenaga kerja. Masyarakat menjadi konsumtif karena tadi murah nggak apa-apa, meskipun itu tidak kita butuhkan, tapi karena lucu dan murah dibeli. Tergantung kepada investor asing. Ya, seperti itu nih dampak di bidang ekonomi, baik positif dan negatif. Kemudian dampak positif dan negatif dari globalisasi dalam bidang sosial budaya. Positifnya pasti budaya lokal mulai dikenal. Ketika budaya lokal mulai dikenal, orang lokal pun mengenal budaya luar. Terus diikuti. Sudah diikuti, terus terjadi westernisasi teh. Nah, dampak negatif muncul. Adanya cultural shock. Cultural shock itu kaget. Budayanya sangat berbeda dengan kita. Jadi kita tidak bisa beradaptasi, kaget. Masyarakat dapat mengenal berbagai kebudayaan asing. Sudah kenal budaya asing. Kehidupan masyarakat semakin maju. Kemudian terjadi cultural lag dan etnosentrisme. Cultural lag itu jadi ketimpangan budaya antara kebudayaan material dan non material.
Contoh, kalian punya motor, tapi kalian bisa menggunakan motor, bisa belok kanan, belok kiri, ngegas, ngerem, apalagi jumping mungkin ya. Tapi kalian nggak punya SIM. Nah, itu terjadi kultural ketimpangan antara budaya material teh motornya kalian bisa, dengan budaya non material. Non material itu SIM-nya, kepatuhan kaliannya, sikap kaliannya. Jadi itu termasuk cultural lag, tidak seimbang. Kemudian etnosentrisme. Etnosentrisme itu menganggap budaya sendiri lebih baik daripada orang lain. Gitu. Ada budaya Indonesia mah udah baik, terbaik. Budaya dari Jepang atau dari Amerika atau dari misalkan Thailand itu mah jelek. Yang terbagus kita. Nah, itu tidak boleh. Harus memandang budaya lain juga baik. Apalagi kalau kita nggak tahu sejarahnya atau makna-maknanya, itu tidak boleh menjudge. Kemudian di bidang politik, mendorong mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan hubungan diplomatik, meningkatkan dukungan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Hubungan diplomatik itu seperti kedubes ya. Kemudian dampak negatifnya, negara berkembang cenderung mengikuti negara maju, jadi turut menjadi follower. Kebijakan internasional terkadang tidak sesuai dengan masyarakat kita. Konflik antar negara terkait kepentingan politik. Gitu. Sudah. Ibu harap kalian sambil mendengarkan sambil menulis ya. Nanti ibu periksa atau ibu kumpulkan. Ibu suruh untuk mengumpulkan seperti biasa. Sekian, jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di grup WA. Kemudian seperti biasa absen di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.